Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada para narasumber. Kita sapa terlebih dahulu kepada Dr. Nasir SPPDKR. Masya Allah. Assalamualaikum dokter. Salam. Ya, beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Balikpapan. Kemudian kita sapa juga Dr. Hadi Yuniarko selaku Direktur Klinik Ibnu Sina Balikpapan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dr. Sehat dokter. Gimana kabarnya dokter semua? Alhamdulillah. Baik. Ya, insya Allah ya kalau dokter sehat ya kalau ditanyain ya. Kalau kita ya. Masya Allah dok. Kita langsung aja nih dok ya. Kita tanya-tanya mengenai reumatik autoimun ini dok. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin apa sih reumatik autoimun ini dok? Kemudian nanti mungkin akan berkembang pertanyaannya sampai pada akhirnya nanti kita akan ada sesi, mungkin ada sesi tanya jawab ya terkait dengan hal ini. Silahkan dok, kalau sebagai permulaan silahkan menjelaskan mengenai reumatik autoimun ini apa sih dok? Gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Haryo. Terima kasih Mas Haryo. Mas Asep juga. Siapa? Ya, Mas Asep. Septian, Pak. Ya. Septian. Ya. Okay. Baik, penyakit reumatik autoimun ini mungkin ya sebagian kita masih belum paham, belum kenal ya, tidak seperti misalnya penyakit jantung ya, penyakit tekanan darah tinggi ya, ini agak lebih dikenal. Kalau penyakit reumatik atau autoimun ini mungkin sebagian besar kita belum kenal. Nah, pada kesempatan ini mungkin izinkan saya menjelaskan sedikit. Penyakit reumatik autoimun ini ada hal yang menarik. Ya, yang pertama kasusnya lebih banyak diderita oleh kaum wanita. Jadi gitu ya. Kalau reumatik itu biasanya banyak diderita oleh orang-orang tua, justru reumatik autoimun ini wanita muda. Wanita gitu. Ya. Rentang usianya berapa dok? Sekitar 15 tahun. 15 sampai 40. 40. Jadi ya wanita muda. Itu lebih rentan terkena penyakit autoimun ini ya. Oh. Kemudian yang kedua juga yang sangat menarik, sampai sekarang kita belum tahu penyebabnya. Jadi mungkin kalau Mas Haryo kenal penyakit tipes misalnya kita tahu penyebabnya, TBC kita tahu penyebabnya. Nah, penyakit autoimun ini kita belum tahu sama sekali apa penyebabnya. Walaupun ada beberapa dugaan dari para ahli ya, seperti misalnya ada pengaruh genetik ya, terus ada pengaruh faktor lingkungan, infeksi, kemudian juga pengaruh lingkungan seperti bahan kimia, rokok dan sebagainya. Tetapi sebagian para ahli juga belum bisa menentukan penyebab yang pasti dari penyakit autoimun ini. Kemudian yang ketiga juga yang sangat menarik, kita belum bisa menyembuhkan penyakit autoimun ini. Itu yang menjadi tantangan bagi kita, bagi para dokter di seluruh dunia. Penyakit autoimun ini belum bisa kita sembuhkan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol penyakit ini sampai dia tidak ada keluhan sama sekali. Berarti sampai saat ini belum ada obatnya dok ya? Obatnya sudah banyak, tetapi untuk bisa menyembuhkan sampai saat ini belum ada obatnya. Berarti hanya mencegah atau meringankan. Mengontrol, sampai dia yang namanya remisi ya. Remisi itu tidak ada keluhan, tidak ada gejala-gejala sama sekali, tetapi penyakitnya masih ada. Nah, itu yang disebut dengan remisi. Berarti kambuh-kambuhan dok, bisa dibilang seperti itu? Iya, betul sekali Mas ya. Hari ini mungkin terkontrol baik, nanti besok atau bulan depan dia bisa kambuh kembali. Oke dok. Kalau kambuh-kambuhan itu bisa dari faktor apa dok? Mungkin makanan ada atau? Banyak sekali ya. Banyak sekali faktornya. Iya, ada banyak sekali ya. Ada beberapa hal yang bisa membuat yang tadinya sudah terkontrol dengan baik, tidak ada keluhan, tidak ada gejala-gejala sama sekali, tiba-tiba kambuh.
Antara lain yang pertama, kalau dia kelelahan. Oh, kelelahan. Kalau Itu poin pertama, pasiennya dia kelelahan ya, mungkin kerjanya sangat berat ya, kurang istirahat, nah dia bisa kambuh. Oh. Iya. Yang kedua ya, yang paling sering menyebabkan kekambuhan ya, mungkin kontrol tidak teratur. Kontrol Iya, tidak iya. teratur. Kontrol Jadi, itu dalam hal apa, Dok? Makan, banyak istirahat atau pasien yang sudah tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tetapi perasaannya sudah enak. Nah, dia tidak kontrol sama sekali. 1 bulan, 2 bulan tidak kontrol, akhirnya dia kambuh lagi kembali. Nah, ini yang menjadi pemicu sehingga yang tadinya sudah terkontrol bagus, akhirnya kambuh lagi kembali. Nah, faktor lain yang juga bisa menyebabkan kekambuhan adalah faktor stres. Ya. Jadi stres ya, kemudian cemas ya, kemudian tegang, banyak pikiran, itu semua bisa menyebabkan kekambuhan pada penyakit-penyakit autoimun ini. Jadi ini salah satu hal yang harus kita hindari kalau sementara menderita penyakit autoimun. Yang lain adalah salah satu faktor adalah khusus pada, jadi penyakit autoimun itu ada banyak. Ya, ada sekitar 80 jenisnya. 80 jenisnya? Iya. Jadi bukan cuma satu. Penyakit autoimun ini adalah kelompok penyakit. Jadi di dalamnya ada macam-macam penyakit ya. Yang paling sering, yang paling banyak kasusnya adalah yang kita sebut dengan penyakit lupus. Iya. Iya. Mungkin kenal artis Arsanti? Tahu, Dok. Itu salah satu penyandang autoimun lupus. Kemudian juga beberapa artis terkenal seperti Isyana Sarasvati, Ya. itu juga penyandang lupus ya, salah satu penyakit autoimun yang paling sering ditemui. Nah, itu mungkin beberapa faktor yang bisa menyebabkan tadinya sudah terkontrol dengan baik, akhirnya bisa kambuh lagi kembali. Berarti dalam arti ketika dia tahu mengidap autoimun itu, Dok, berarti harus selalu mengkonsumsi obat? Iya. Jadi obatnya ini diminum jangka panjang dan mungkin seumur hidup. Bisa dibilang seumur hidup? Iya, mungkin seumur hidup. Iya. Karena penyakitnya belum bisa kita sembuhkan ya, hanya bisa terkontrol ya, kita harus mengkonsumsi obatnya untuk yang jangka panjang. Kalau mungkin seumur hidup juga. Dok, kalau di Indonesia sendiri itu jumlah penderitanya itu sudah sampai berapa besar, Dok? Data sih belum ada yang belum ada data yang pasti, tetapi di beberapa daerah angkanya sudah cukup tinggi ya. Oh gitu. Ada yang mencatat sekitar 0,5 per 100 penduduk. Oh lumayan. Iya. Sudah terkena, Dok? Ada yang 1 juga per 100 jumlah penduduk. Oke, tadi dokter mengatakan ada 80 kategori, Dok ya? Iya. Nah, untuk Indonesia sendiri, apakah 80-nya ada di Indonesia atau hanya sebagian? Iya, hampir semua penyakit autoimun ini ada semua di Indonesia. Cuma ada beberapa kasusnya yang banyak, ada juga yang sedikit ya, ada yang jarang, ada yang sangat sering kita temui. Salah satu yang paling sering kita temui yang lupus ini. Ya, yang banyak diderita oleh para artis ini. Para artis ya? Iya. Nah, Dok, itu untuk rheumatic autoimun sendiri, itu gejala-gejala apa yang dirasakan, Dok? Iya, nah ini yang penting sekali Mas Haryo ya. Iya. Penyakit autoimun ini gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit yang lain juga. Ya. Oh gitu. Ya, dia mirip penyakit infeksi, dia mirip penyakit cancer ya. Bahkan dia bisa mirip penyakit kejiwaan. Oh, Dia gitu bisa ya? mirip penyakit saraf, dia bisa mirip penyakit kulit, dia bisa mirip penyakit mata dan sebagainya. Artinya samar, Dok ya? Ya, jadi oleh karena itu penyakit khususnya lupus ini sering kita kenal dengan penyakit 1000 wajah. Karena penyakitnya mirip dengan banyak sekali penyakit lainnya. Jadi gejala-gejalanya sama dengan penyakit lain, bisa demam, sakit kepala, berat badannya turun, sakit sendi, nafsu makan berkurang,
kemudian sakit perut ya, mual, muntah ya, bahkan yang agak berat bisa terjadi kejang-kejang ya, bisa terjadi stroke ya, itu yang kalau sudah berat. Kemudian juga bisa terjadi kelumpuhan ya, bisa terjadi kerusakan di ginjal sehingga perlu cuci darah, itu yang sudah berat. Ya, jadi gejala-gejalanya kalau saya bilang ya mirip-mirip penyakit-penyakit lain semua ya. Cuma ada beberapa yang khas, misalnya ada yang kita sebut dengan gambaran kupu-kupu di muka. Nah, itu yang agak lebih khas, biasanya pada penyakit lupus. Ya. Kemudian juga bisa ada kelainan di kulit ya, kulitnya menebal, itu juga ada yang khas. Ya, mungkin itu. Makanya pada akhirnya itu karena bentuknya itu bisa menyerupai dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi agak itu sulit makanya untuk diketahui susah ya. untuk Iya, untuk Padahal susah dideteksi. untuk dikenali. Iya. Iya. Dalam arti kan kita tidak mengetahui itu dok, bahwa itu adalah penyakit imun, Iya. autoimun. Iya, iya. Nah, ketika Iya. kita demam, bahwa bisa jadi itu Iya, adalah iya. penyakit autoimun itu. Iya, saat ini. betul sekali. Oh, iya. Iya. Masya Allah. Ya, itu tadi sedikit ya penjelasan dari Dokter Nasir ya. Nasir, ya. Ya, Dokter Nasir. Bagi para pengunjung, sekali lagi kami informasikan bahwa Dokter Nasir ini adalah merupakan ketua dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Balikpapan. Ini dok terkait dengan reumatik autoimun ini. Terus selanjutnya apa sih dok langkah-langkah atau pencegahan yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir lah setidaknya penyakit ini, gitu kan? Karena kalau dilihat itu kan dari usia sangat muda sekali, itu sudah sangat rentan, dan itu juga menyerang lebih banyak ke para wanita kan dok? Itu ada nggak sih dok langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan? Ya, terlebih lagi kan ini autoimun kan samar juga dok ya. Iya, Jadi iya, ya ibaratkan itu penyakit biasa, padahal itu adalah autoimun. Iya, iya, iya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi walaupun kita belum bisa menyembuhkan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sehingga resiko untuk menderita penyakit autoimun ini bisa berkurang. Yang pertama adalah salah satu faktor yang membuat resiko meningkat adalah kalau kita punya berat badan lebih. Waduh. Ya, dari ini dok. Jadi dari umur orang-orang dan tinggi ya? yang gemuk, orang-orang yang berat badannya lebih, resiko untuk menderita penyakit autoimun ini lebih besar ya. Kalau seperti Mas Septian ini berat badannya stabil, saya kira Iya, insya Allah aman, dok, ya? resikonya sedikit. Sedikit. Kalau jangan lihat ke sini dok. Kalau ya, jadi itu berat badan yang lebih. Oke. Kemudian yang kedua, resiko juga akan meningkat kalau orangnya itu perokok. Oke. Oh, Ya. itu malah jadi pemicu Iya, autoimun. jadi pemicu Merokok. autoimun itu ya. Oh. Jadi teman-teman sekalian yang merokok, ya Mas Haryo merokok kah? Enggak. Alhamdulillah Enggak dok. ya, Dokter Hadi juga tidak ya, Mas Septian merokok? Alhamdulillah tidak dok. Enggak ya. Ya, jadi risikonya kecil sekali ya. Jadi itu rokok ya. Ya. Kemudian yang lain adalah risiko autoimun ini juga meningkat pada orang-orang yang kekurangan vitamin D. Vitamin D. Iya. Ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, salah satu gangguan nutrisi kalau kita kekurangan vitamin D ini akan meningkatkan resiko menderita penyakit autoimun. Autoimun. Iya. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman sekalian rajinlah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, mungkin juga terpapar sinar matahari, itu semua bisa menurunkan risiko menderita penyakit autoimun. Oke dok, terkait yang masalah rokok tadi dok. Ya. Nah, kita kan nggak merokok nih dok, tapi kita lebih sering menghirup asap rokoknya dok. Nah, apakah itu juga memicu autoimun juga? Termasuk ya. Perokok aktif maupun yang pasif pasif. semuanya. Termasuk semuanya. Jadi rokoknya lebih banyak.
negatifnya, Dok. Ya, lebih banyak tidak Iya. bagusnya, iya. Iya, karena kan banyak orang kan merokok Iya. juga tujuannya untuk menenangkan diri, padahal itu Iya. malah Jadi memberatkan diri, Dok. banyak orang tua yang keluarganya tidak merokok tapi bapaknya merokok, nanti keluarganya ikut semua juga terpaparnya. Ini yang bahaya, ya. Sangat bahaya, Dok. Apalagi kalau kita punya anak wanita umur-umur muda, ya resiko penyakit autoimun meningkat. Terus ada anggota keluarga yang merokok, nah itu juga akan meningkatkan resiko bagi anggota keluarga yang lain. Iya. Baik, Masya Allah ya, penjelasannya dari Dokter Nasir bisa membuka ya mata bahwasanya ternyata ada nama penyakit reumatik autoimun yang sampai saat ini itu juga belum diketahui, Diketahui penyebabnya iya, apa ya? penyebabnya, obatnya, dan Dan dari segi genetik pun juga nggak ini ya, nggak apa, ibaratkan kalau keturunan dianya nggak ada jadi tiba-tiba ada, Dok, ya. nah itu dia. Jadi mungkin nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab ya, siap, Dok. ya. Mungkin ada dari pengunjung yang ingin bertanya terkait dengan reumatik autoimun ini. Tapi sebelum kita membuka untuk sesi tanya jawab, kita sekarang ngobrol dengan dengan Dokter Hadi, ya. Izin Dokter. Ya, Dokter Hadi Yuniarko sebagai Direktur Klinik Ibnu Sina Balikpapan. Yuk, Masya Allah, anak itu kalau sakit selalu datang ke Ibnu Sina, dan saya Bener baru nih. tahu, iya beneran, bahkan di KTP di dompet tuh ada kartu apa? Coba ambil. Katanya jauh. Ya, ternyata saya baru tahu bahwa direkturnya yang ada di depan kita, baru tahu. Iya, Dok, terkait dengan klinik ya, saat ini masih klinik ya, klinik layanan umat Ibnu Sina. Masya Allah, Ana sendiri juga dari kecil sudah tahu tentang klinik Ibnu Sina, dan Ana juga kalau ada apa-apa juga kadang berobatnya di Ibnu Sina ya. Masya Allah, manfaatnya sudah sangat banyak banget dirasakan oleh masyarakat di kota Balikpapan. Dengar-dengar nih, Dok, layanan klinik Ibnu Sina ini ada punya program, Dok, ya gitu. Jadi silakan, Dok, kita sama-sama nih upas, bisa sekalian dokter sampaikan terkait dengan Anda dengar katanya mau bikin rumah sakit Islam pertama di kota Balikpapan. Masya Allah. Seperti Ya, apa tuh, semoga bisa Allah mudahkan Amin. rencana tersebut, dan silakan dokter bisa menyampaikan terkait dengan rumah sakit Islam pertama di kota Balikpapan ini, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Balikpapan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih nih kepada tim Festival Muslim Fibers, nanti Ibnu Sina diberi kesempatan ya untuk bisa ikut berpartisipasi ya dalam Iya, program Masya acara Allah. pada Iya, hari ini. Tentunya ini juga merupakan suatu upaya kami di Ibnu Sina. Memang kami tidak hanya aspek pelayanan kesehatan, juga aspek yang lain itu juga aspek sosial dakwah kemanusiaan tadi. Iya. Jadi jujur Ibnu Sina itu merupakan lapisan umat yang dibangun tahun 95, didirikan oleh para jamaah masjid ya, jadi milik umat ya, untuk umat ya, dan didirikan untuk umat tadi. Oh, ya. Jadi adapun awalnya dibangun memang niat mulanya bagaimana bisa membantu para ustadz, takmir masjid ya, para guru ngaji, marbot tadi kan ya, kalau mereka sakit selama ini waktu tahun 95 ya, mereka kan artinya tidak pernah menyampaikan ya, artinya dia ya, mereka berdakwah per 24 jam, Iya. ya kan ya, sehingga para jemaah masjid Tembari dengan niat yang mulia, yuk bagaimana membangun satu klinik kesehatan, tujuannya untuk aspek itu. Kemudian kedua adalah bagaimana siar dakwah juga bisa muncul oleh aspek kesehatan. Artinya insan kesehatan nggak bisa berdakwah oleh aspek kesehatan tadi. Tadi sebagai kasus penyakit autoimun ya kan ya. Ini kan penyakit yang tidak ada obatnya sampai tuntas ya. Orang mudah stres ya, depresi,
Nah, tentunya tidak hanya aspek secara kuratif ya, tentunya kita secara holistik ya, secara spiritual, ya, secara emosional. Bagaimana kita main orang sakit itu nggak semata sakit, tapi bagaimana secara kejiwaan mereka. Nah, tentunya inilah yang kita upayakan. Jadi tidak hanya mengubah secara kuratifnya, yuk sama-sama bagaimana mereka dengan memberi ketenangan mereka ya. Kemudian sisi ibadah mereka, sehingga dengan mereka bahagia tenang tadi, insya Allah meningkat endorfin ya, kemudian lebih bahagia, tentu insya Allah akan menurunkan kondisi penyakitnya. Nah, sehingga ya, kami dengan diamanahi oleh pembangunan tumbuh kembang tadi, alhamdulillah artinya yang awalnya kami memang untuk melayani masyarakat menengah ke bawah, para duafa. Berjalan waktu alhamdulillah masyarakat menikmati dan bisa menjadi suatu layanan yang diminati tadi dengan tumbuh kembang tadi. Tentunya tidak hanya melayani masyarakat, ada suatu niat yang mulia. Di tahun sebelumnya kan berpikir, ya Allah, kami ingin ada rumah Islam di Balikpapan tadi kan ya. Artinya dari suatu niat ya, cita-cita tadi bagaimana bisa terwujud tadi. Akhirnya kami mencoba dengan konsep wakaf produktif istilahnya ya. Jadi dari awal yang hanya ruangan kecil 4x8, hanya 3-4 pegawai saja ya, kami tumbuh kembangkan. Dari hasil yang tadilah kami bisa membuka cabang dan alhamdulillah bisa mewakafkan 2 hektar lahan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Di di mana Kilometer tuh, Dok? 9, di Kilo 9. Kilo 9? Ya, itu 2 hektar lahan ya, yang kita dedikan untuk umat tadi, untuk umat Islam. Jujur untuk rumah sakit tentunya tidak mudah ya membangun rumah sakit ya. Tentu butuh perizinan ya, saat yang tertentu tadi. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya dan juga dari sisi aspek kos biaya, karena butuh cukup besar ya, karena modal cukup besar tadi. Tapi kami memang niat kami tidak ada aspek utang riba. Jadi sama ini memang usaha Ibnu Sina pure modal dari hasil usaha Ibnu Sina, walaupun saat ini memang pihak perbankan sangat gencar memberikan pinjaman, tapi kami menolak. Kami tahu bahasanya itu namanya hutang riba, itu dosa besar kan ya, sehingga kami tertumbuh kembang secara organik ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai nampak pembangunan ya. Saat ini sedang pembangun. Ya, ini ada pembangunan dari 2 lantai rencananya, dan dari bantuan pemerintah provinsi, dari hasil usaha Ibnu Sina sendiri, dan dari masyarakat. Dan insya Allah kita akan kembangkan menggunakan wakaf infak rumah sakit tadi. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya ya. Mungkin ada yang mungkin diberi rezeki mau berwakaf untuk rumah sakit ya. Artinya ya bisa menyalurkan ya ke RI Ibnu Sina, yang tentunya kita kan ingin akhir hidup kita ini ada amal jariah terus mengalir. Itu yang menjadi suatu amal di Ibnu Sina. Arti para karyawan untuk mewakafkan dirinya. Kami mengabdi Ibnu Sina, tujuan untuk apa? Untuk akhirat tadi kan ya. Jadi mudah-mudahan dengan insya Allah kami yakin dengan niat yang lurus tadi, dengan dukungan umat, insya Allah artinya pembangunan RSI segera terwujud. Ya, Masya Allah ya. Saya jadi benar-benar dari prosesnya Berdirinya, berdiri gitu. Ini Antum baru dengar juga nih, Masya Allah. 95, antum lahir berapa? Wah, usah ditanya-tanya dong umurnya. Saya tahun 96, Dok. Berarti ya 96 saya lahir. 96 lahir ya? Iya, lahir. Masya Allah, berarti berdirinya Ibnu Sina ini dari umat untuk umat, Dok ya? Iya. Masya Allah. Iya, Milik umat tuh ya. Milik umat juga? ya, karena Masya bukan Allah. pemiliknya bukan saham ACBCJ. Iya. Tapi Dok, meskipun saya umat, saya kayaknya nggak mau bolak-balikin bus ini. Saya nggak mau sakit. Nah, supaya sehat, berwakaf aja kan ya. Iya, Amin. benar-benar. Ya, jadi yang sudah seperti disampaikan oleh Dr. Hadi, bahwasanya saat ini klinik layanan umat Ibnu Sina sedang melakukan pembangunan untuk rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan. Jadi bagi para masyarakat yang ada di Balikpapan, silahkan yang mau ikut turut berpartisipasi menanamkan amal jariah, ingin menanamkan amal jariahnya, bisa sama-sama mensupport kegiatan untuk pembangunan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan ini. Dok, bagaimana caranya apabila ada masyarakat di sini yang ingin berpartisipasi untuk bisa sama-sama mewujudkan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan ini, Dok? Mungkin dari mana? Apakah ada di medsos ataupun ya saat ini kan ada open booth kan, Dok? Jadi ya kami informasikan juga kepada para pengunjung layanan
Kesehatan Ibnu Sina ini sejak dari hari Sabtu kemarin sudah melakukan program cek kesehatan gratis, Masya Allah. Dari Kami hari ucapkan pertama, jazakumullah dari khairan. hari ketiga ya. Iya, jadi di situ selain melakukan cek kesehatan gratis, juga terdapat informasi terkait dengan ya ini tadi pembangunan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan ini. Nah, setelah ini kan nanti mungkin setelah mendapat informasi dari kegiatan ini, nah itu masyarakat kalau masih tetap ingin berpartisipasi itu bagaimana, Dok, caranya? Ya, kami ada timnya. Jadi Oke. tim untuk Pabang RSI. Iya. Jadi pertama ada di Masjid Istiqomah ya. Ya, Juga ya. ada namanya wakaf Nur RSI. Silakan bisa nanti ke Masjid Istiqomah ya. Oh iya, ada areanya itu, ada, Dok, ya. untuk Siapa? untuk wakaf rumah sakit. Kemudian juga ke Ibnu Sina sendiri ya, Oke. langsung datang ke Ibnu Sina di Rapak. Dan ketiga juga lewat media sosial. Jadi alhamdulillah ada beberapa ustadz, tokoh masyarakat sudah testimoni. Oke, Tadi ya, Masya lewat Allah. media tadi itu, Iya, iya, iya. yang intinya mereka juga sangat mensupport ya kan, ya memberikan dukungan ya untuk menghimbau umat tadinya tuh, semoga niat mulia kita ada RSI Balikpapan bisa terwujud. Amin, Masya Allah. Semoga Balikpapan mempunyai rumah sakit Islam pertama, Dok ya. Iya, jadi Masya Allah ya, rumah Semoga sakit terwujud lah ya. Memang kan kalau kita saat sedang sakit itu kan, Dok, biasanya itu juga nggak hanya stimulus obat saja gitu kan. Jadi dari sisi psikis dan agama pun juga tetap pengen ada support gitu. Jadi supaya bisa semakin bisa menyembuhkan lah ibaratnya gitu, Dok. Mungkin nanti di rumah sakit Islam sendiri, Islam yang akan dibangun ini konsepnya juga demikian ya, Dok ya? Ya, memang secara orang sakit itu sebetulnya 30% dokter ya, yang secara fisiknya ya. Iya. 70% biasanya secara psikis, Iya. ya kan ya. Nah itu kan tentu perlu ada suatu sentuhan secara spiritual, ada bina rohani. Sehingga memang konsep kami rumah sakit itu memang adanya suatu konsep bina rohani, sehingga tidak hanya karyawannya saja, bagaimana mereka bekerja secara syariahnya ya dalam yang sakit, juga bagaimana memberikan suatu dukungan secara spiritual ya, secara emosional ya kepada pasien-pasien yang kritis tadi kan ya, sehingga mereka tetap dalam ketaatan tadi kan ya, nggak berputus asa. Ya ini tentunya salah satu upaya kita, ada tim bina rohani dan ada suatu rumah singgah, adanya masjid tadi yang artinya menyatu dengan keseimbangan secara medisnya. Masya Allah, siap ya? Oh iya, baik Pak, nanti akan kita lemparkan pertanyaan terkait dengan penyakit tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nasir, maupun juga pertanyaan terkait dengan wakaf dari pembangunan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan ini. Dok, kalau misalkan nanti ada sesi pertanyaan yang di luar penyakit itu, nggak apa-apa juga, Dok? Oke, silakan, siapa yang ingin bertanya? Bapak tadi ya? Ya, kan saya bisa dikasihkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairuz Zaman. Saya tinggal di Kilo 6, jadi tetangga Ibnu Sina baru gitu ya, di Perumahan Polda saya tinggal. Yang saya tanyakan, orang sakit ini tidak hanya dihantui dengan penyakitnya, tapi kadang justru dihantui dengan biayanya. Nah itu Pak ya. Dan segala embel-embel yang biasanya menggunakan Islam, rumah sakit Islam, sedit Islam itu ya, sempit tahu itu identik mahal sekali. Nah, apakah rumah sakit umum itu punya manajemen itu agak murah lah mungkin itu ya, dibandingkan rumah sakit lain, kan ini swasta juga ya. Nah, terus adakah ibaratnya itu kebijakan untuk orang Islam, katakanlah fakir miskin seperti itu, berlaku mungkin kartu apa andalannya Ibnu Sina mungkin untuk meringankan atau bagaimana? Itu karena diharapkan di mana rumah sakit ini benar-benar dari umat untuk umat, ya adalah nilainya membantu umat, tidak semata-mata komersial gitu ya. Itu yang pertama, pesan awal ini Pak ya, supaya ada ada bedanya lah. Terus yang kedua, untuk berhubungan dengan badan saya ini Pak ya,
gemuk sering ditakut-takutin orang, gemuk banyak penyakit gitu kan. Nah, itu aslinya bagaimana? Orang juga kayaknya juga Pak adekku tuh gemuk juga umurnya panjang kan gitu seperti itu. Nah, itu gimana gemuk yang sehat itu yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dok, ini mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Dokter Hadi, dan untuk kesehatannya nanti bergantian dengan Dokter Nasir ya. Ya, silakan Dok. Baik, terima kasih Pak atas masukannya tadi kan ya. Memang artinya kita memang sejak awal memang dibangun Ibnusina memang untuk para duafa kan ya. Tentunya memang kami juga harus ada suatu biaya operasional ya, karena namanya profesi kita harus hargai ya, karena mereka juga namanya karyawan yang perlu kita gaji dan dia harus bisa tetap bisa hidup kan ya. Dan kedua juga memang dalam aspek untuk membantu masyarakat, kita memang ada program namanya suatu Impact RSI. Jadi selama ini bila ada yang tidak mampu ya kan ya, itu artinya kita akan berikan suatu biaya keringanan, bahkan free sama sekali ya. Yang ini sudah berlaku. Bahkan tempoh hari sempat dari beberapa kelompok pengajian masjid itu memberikan donasi sumbangsi, Dok ini tolong dikelola untuk membantu yang sakit ya. Jadi artinya tidak hanya Ibnusina saja yang artinya memberikan free, masyarakat juga artinya juga membantu dalam hal yang sakit tadi. Tentunya kedepannya dengan adanya rumah Islam Pak ya, karena memang itu butuh biaya besar rumah sakit, karena kami ada pemilik modal ya kan ya. Artinya dengan dan yang ada sedikit kan kami sisihkan ya, itu yang kami bisa berikan untuk pembangunan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya RSI arti manfaat kedepannya ya Pak ya, bagi yang sakit ya lebih besar lagi. Dan tentu juga program keumatan nantinya, artinya ada members nanti seperti dengan kami sudah banding ke rumah saya dompet di Parung, itu juga bahkan ada dompet apa yang mensupport untuk dana mereka operasional, itu juga mereka ada membernya Pak, diselektifnya mereka disurvei dulu rumah tangganya, oh ya ini layak untuk dibantu, kemudian mereka akan diberikan suatu member untuk berobatnya. Mungkin itu Pak. Insya Allah sangat banyak sekali ya Yok, jika Rumah Sakit Islam Pertama Balikpapan ini terwujud ya. Iya. Karena di sisi lain membantu umat juga ya terhadap kesembuhan penyakitnya, terhadap biayanya juga ya, Masya Allah. Semoga kita bisa berkontribusi juga ya. Iya, semoga. Baik, untuk pertanyaan kedua terkait dengan gemuk tadi itu, gimana Dokter Nasir? Iya, gemuk kasih. yang sehat itu gimana Dok? Ya, sebenarnya kalau dibilang gemuk sehat itu tidak ada yang, ya pokoknya kalau gemuk ya harus turunkan berat badan. Iya, tidak ada pilihan lain, tidak ada istilah gemuk sehat. Pokoknya ya gemuk ya salah satu faktor banyak penyakit lain. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kira-kira yang bisa dilakukan kalau misalnya gemuk agak sulit diturunkan, ya hal lain yang harus kita lihat, tekanan darahnya harus normal Pak. Karena kegemukan ini berkaitan juga dengan hipertensi. Yang kedua, gula darahnya harus stabil atau normal juga. Sudah pernah cek gula darahnya Pak? Normal? Nah ini kalau mau cek gula darah masih bisa. Nah, bisa itu di Ibnusina sana bisa dilihat situ. Nanti di ujung sebelah sana Pak, Ya, itu nanti ada. di ujung sana. Nanti cek gula darahnya bisa. Yang ketiga yang harus kita lakukan, cek kadar lemak di dalam darahnya Pak. Sudah pernah cek kolesterolnya? Belum? Ada kolesterol? Sudah lama nggak Di pernah sana? katanya Dok. Ada. Kolesterol juga ada Pak, silahkan. Bisa. Berarti nanti bisa ke sana juga Pak. Iya. Nah, yang lain yang harus kita jaga, jangan merokok. Merokok Pak? Enggak. Iya, bagus ya. Berarti hilang satu anunya. Ya. Yang lain adalah asam urat juga berkaitan. Sudah pernah cek asam uratnya Pak? Belum juga. Kalau sudah pernah, normal? Nah, ini juga tinggi Pak, kalau 10. Jadi itu semua harus kita perhatikan. Yang lain adalah aktivitas fisik, ya. Lagi. Misalnya olahraga juga harus kita perhatikan, ya. Walaupun gemuk, kalau kita rajin olahraga, minimal resikonya berkurang, ya. Jadi tekanan darah harus diperhatikan, ya, gula darah harus diperhatikan, ya, kolesterol, asam urat,
kemudian tadi rokok ya, dan yang lain adalah faktor stres ya, karena itu semua berkaitan ya. Jadi kalau misalnya ditanya sehat yang gemuk yang sehat, kira-kira seperti itu. Tetapi sejatinya tidak ada yang gemuk sehat. Ya. Ya, berarti bisa disimpulkan pertama berolahraga dok ya. Iya. Dan kedua olahraga. menghilangkan salah satu sumber penyakit yaitu adalah rokok, ya kolesterol, asam urat, kemudian kolesterol. Nah, berarti kan dan begini dok, tekanan anggaplah kita ini tidak apa-apa dalam arti tidak sedang sakit atau apa. Apakah itu tetap harus kita cek juga dok? Iya. Tekanan Sebaiknya, darahnya, iya. Secara berkala gitu dok ya. dok ya. Iya, sebaiknya. Ya, makanya di klinik Ibnu Sina juga ada paket medical check up ya, Dokter Hadi. Ada. Ada. Lengkap. Nah, di paket medical check up itu kesempatan kita untuk mengontrol semua tadi yang saya sebutkan ya, tekanan darah dikontrol ya, asam urat, gula darah, kolesterol ya, semuanya dicek dengan lengkap. Nah, di situ akan kita tahu kira-kira dari antara semua ini apa yang tidak normal, apa yang harus perlu kita kontrol dengan Kalau baik. badan saya seperti ini dok? Iya. Ya. Tetap Mungkin juga kekurusan. kalau dia normal minimal sekali setahun. Kuyus-kuyus kalau saya sih dok. Iya. Tetap harus kita kontrol ya, mungkin tekanan darah walaupun dia normal sekali setahun mungkin kita perlu cek ya, gula darah begitu juga, kolesterol dan sebagainya. Minimal sebulan sekali berarti dok? Apa Kalau normal 6 bulan sampai setahun, tetapi kalau dia tinggi sebulan sekali. sebulan sekali? Iya. Oh, baik. Sebaiknya kita iya. kontrol. Ya. Nah, ini yang Dokter Hadi mungkin bisa. Oh iya. Nggak tahu itu candaan atau gimana. Kalau pengen kurus cepat bilangnya itu ada jurusnya, di antaranya adalah poligami bilangnya. Nah, katakan Iya. poligami itu adalah membagi pikiran sehingga stres sehingga menjadi kurus. Dan kita lihat memang kayaknya hasilnya orang-orang yang poligami itu orangnya kurus-kurus gitu loh. Doyan gitu kan. Oke, terima kasih. Iya. Nggak tahu dia itu bisa dibuktikan secara medis atau enggak gitu dok ya? Iya. Testimoni aja. Iya, mungkin kita ini ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja dok ya. Mungkin sudah ada banyak yang bertanya, silakan ibu. Itu ada yang ingin bertanya. Sebentar ya Pak, gantian. Ini dari ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dok, saya mau bertanya tentang anak saya ini. Mohon maaf ibu bisa agak dekat biar Iya, suara. kemarin itu anak saya kena infeksi saluran kemih sama asam lambung, sempat diopnam. Setelah itu setelah keluar dari rumah sakit itu demamnya sampai sekarang masih setiap hari demam. Yang ingin saya tanyakan tuh demamnya itu kenapa? Terus sama dokter spesialis dalamnya disuruh cek virus. Nah, terus yang saya tanyakan apakah saya harus cek virus atau autoimun ini? Umurnya berapa Bu? Sekitar 19 tahun. Berapa? 19. 19 ya, laki-laki perempuan? Perempuan. Iya. Jadi kalau demam ya, selain infeksi saluran kemih, kita harus cek ada tipes atau tidak Bu. Semua sudah dicek hasilnya normal, bagus semua. Kemudian ginjalnya. yang paling sering juga demam berdarah. Itu juga harus kita cek. Demam berdarah ini salah satu penyakit virus. Ya, itu juga harus kita cek. Kemudian juga yang lain-lain, kadang-kadang bisa ada infeksi paru juga, bisa menyebabkan demam. Iya. Sudah semua dicek dok. Iya. Nah, kalau misalnya sudah dicek semua, terus anaknya masih demam ya, Setiap hari. mungkin ada keluhan-keluhan lain, misalnya ada nyeri sendi, ada sakit kepala, ada rasa lemas, ada nafsu makan berkurang, ada mual muntah, ada nyeri-nyeri otot. Nah, ini bagusnya memang dicek juga penyakit Iya, autoimunnya. ini nafsu makan berkurang, terus saya lihat mulai berat badannya menurun dari Iya. 68 sekitar sekarang 60 sudah. Iya, bisa dicek Bu. Ya, Jadi saya cek autoimun atau virus ini. boleh dua-duanya bisa.
karena bisa juga DHF atau demam berdarah atau bisa penyakit virus yang lain juga bisa. Terus apakah pengecekan ini termaksud dalam biaya BPJS atau bagaimana ya dok ya? Ada beberapa Bu yang bisa di cover oleh BPJS, ada juga yang tidak. Nanti mungkin bisa dijelaskan di rumah sakit. Terus kalau misalnya di Ibnusina pengecekannya? Mungkin Virus Dr. atau Hadi autoimun? bisa di... Ya, artinya kalau diadakan BPJS-nya dan vaskesnya di Ibnusina, ya, itu pemeriksaan darah rutinnya, urin tadi termasuk dalam paket BPJS tadi kan, ya. Kalau ada memang yang indikasi lebih hebat, kami akan rujuk ke spesialis rumah sakitnya. Jadi bisa Ibu ke penyakit dalam aja dulu. Penyakit dalam gitu ya? Nanti biar dokter penyakit dalamnya melakukan pemeriksaan lengkap. Nah, dari situ nanti mungkin bisa disimpulkan apakah ada infeksi virus, apakah ada penyakit-penyakit yang lain, atau kemungkinan juga bisa ada penyakit autoimun. Ya, gimana Bu? Iya, terima kasih. Iya, selanjutnya mungkin Bapak, maaf Pak, yang di belakang dulu itu tadi sudah angkat tangan dari tadi. Silakan bisa teman-teman bisa dibantu untuk memberikan mic-nya. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dok, ini tadi nggak ngikutin dari awal, tapi sepengetahuan saya autoimun ini baru-baru ini aja ya, beritanya marak lah di media. Tapi yang saya tahu dulu itu lebih ke penyakit semacam lupus atau sejenisnya lah. Tapi yang jadi pertanyaan saya, untuk autoimun ini sendiri harus seperti apa kita menyikapi kondisinya, kemudian apakah kita bisa untuk beraktivitas normal seperti biasa, atau ada tips-tips khusus yang harus kita jalani selama kita mengidap penyakit autoimun ini, dan apakah itu bisa sembuh atau enggak gitu. Dan kebetulan juga kalau orang-orang yang suka kegiatan yang olahraga atau apa, dampaknya seperti apa dok? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Tadi sebenarnya sudah sebagian saya sampaikan ya. Yang pertama, penyakit autoimun ini memang kalau dulu belum kita kenal Pak. Jadi memang akhir-akhir ini betul baru kita kenal ya. Saya dulu waktu sekolah juga jarang-jarang ketemu penyakit autoimun, penyakit lupus ini. Sekarang ini aja sudah sangat sering ya. Hampir tiap hari, tiap minggu saya ketemu pasien baru penyakit lupus atau penyakit yang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit autoimun ini ya umumnya pada wanita muda. Jadi sekitar 15 sampai 25 atau 40 tahun umur penyakit autoimun ini. Nah, yang lain adalah tadi sudah disebutkan memang belum bisa kita sembuhkan. Jadi penyakit autoimun ini sampai sekarang kita belum bisa sembuhkan. Walaupun demikian, obatnya sudah sangat banyak Pak. Banyak sekali obatnya ya. Sebagian besar juga di cover oleh BPJS. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut berobat. Sebagian besar ditanggung oleh BPJS. Kemudian yang lain ya, tadi saya sudah sebutkan obatnya sudah sangat banyak ya. Yang menjadi banyak kendala, banyak tantangan adalah oleh karena belum bisa disembuhkan, penyakit ini harus berobat untuk jangka panjang dan mungkin seumur hidup. Nah, ini yang kadang-kadang banyak sekali pasien atau penyandang autoimun karena sudah lelah, sudah bosan minum obat, akhirnya berobat tidak teratur ya. Obatnya di stop, obatnya tidak diminum lagi, akhirnya kambuh-kambuh. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi kita. Harus kita motivasi secara terus-menerus agar mereka mau berobat rutin ya. Oleh karena belum bisa disembuhkan.
Yang lain adalah penyakit autoimun ini kadang-kadang bisa, saya ulang lagi ya, penyakit autoimun ini ada 80 jenisnya Pak. Ada sekitar 80, jadi banyak sekali ya. Nah, yang saya belum sampaikan tadi, satu orang ini bisa mengidap lebih dari satu penyakit autoimun. Jadi mungkin pasiennya kena lupus, nanti ada juga yang namanya Sjogren syndrome, ada juga yang namanya RA, ada juga namanya skleroderma, bisa sekaligus ya. Ada juga yang hipertiroid, bisa sekaligus. Nah, ini juga yang membuat penyakit autoimun ini harus mendapat perhatian yang lebih. Oleh karena penyakitnya bisa lebih dari satu, bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Dok. Ibu? Orang yang autoimun itu kegiatan normalnya. Oh iya Dok, untuk kegiatan normalnya? Iya, bisa. Kalau sudah terkontrol dengan baik Pak, sudah remisi atau penyakitnya sudah stabil, beraktivitas seperti biasa. Pasien saya banyak sekali yang tadinya penyakitnya berat, setelah dia terkontrol dengan baik bisa sekolah, bisa bekerja, bisa kuliah ya, bisa kerja di rumah seperti biasa. Jadi olahraga bisa Pak, tetapi mungkin olahraga yang ringan, aktivitas yang ringan dulu, nanti secara bertahap nanti bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu Pak. Ya, Iya. terima kasih ya. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, saya kemarin sempat ke Jakarta Pak untuk mencari second opinion karena saya cedera tulang belakang. Nah, sampainya di sana saya disuruh didiagnosa autoimun. Jadi saya reumatik artritis ya, berdasarkan autoimun tidak bisa sembuh. Kemudian saya diberi obat leflunomid ya. Nah, itu kan tidak ada di Balikpapan. Pertanyaan saya satu, apakah ada obat pengganti atau sejenis yang bisa didapatkan di sini? Kemudian yang kedua, saya sudah sempat bicara dengan dokternya bahwa saya sudah pernah tes autoimun dan hasilnya negatif. Tapi beliaunya bilang bahwa harus tetap tes lagi untuk mengetahui. Nah, apakah memang tes ini harus dilakukan berkala atau cukup sekali saja? Nah, kan memang tidak bisa sembuh. Dan dari sisi saya memang banyak hal, saya memang banyak sakit ya, dari memang basicnya saya asma, bronkial asmatis, kemudian berkembang sampai sekarang jantung saya pompanya menurun tinggal 45%, sehingga saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, dan obat-obatan yang harus saya minum itu luar biasa banyaknya. Nah, apakah obat-obatan yang sebanyak ini tidak bisa dirangkum dalam satu obat yang mungkin kalau kita harus meminumnya dalam jangka waktu panjang, nggak ada bosan, nggak ada bete, nggak ada efek samping yang lain lagi. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Yuk, langsung ya. Iya, baik Bu. Pertanyaannya panjang sekali, Mas. Penyakit autoimun ini memang menarik sekali, Mas Haryo ya. Ada penelitian di Amerika, penyakit autoimun ini untuk bisa didiagnosis dia butuh sekitar 12 tahun baru bisa didiagnosis atau dikenali. Dia akan berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain, bisa 10 sampai 12 dokter, baru dokter yang terakhir bisa mendiagnosis penyakit. Begitu sulitnya kadang-kadang penyakit autoimun ini dikenali. Kemudian penyakit autoimun ini banyak Bu, ada sekitar 80 jenisnya. Kadang-kadang banyak dokter juga setelah melakukan pemeriksaan, mungkin yang satunya negatif akan berpindah ke pemeriksaan yang lain untuk memastikan penyakit autoimun yang lain. Jadi pemeriksaannya bisa banyak Bu.
Jadi misalnya kalau lupusnya tidak terdeteksi, mungkin akan diperiksa yang lainnya lagi. Rheumatoid arthritis kah, ankylosing spondylitis kah, skleroderma kah, Sjogren syndrome kah. Jadi banyak. Nah, ini mungkin yang harus dipahami juga, bahwa penyakit autoimun ini karena gejalanya sangat mirip dengan banyak penyakit lain, mungkin pemeriksaannya agak panjang, mungkin beberapa kali pemeriksaan ya, mungkin harus berpindah ke beberapa dokter sampai dengan bisa kita kenali sebagai penyakit autoimun. Nah, seperti yang dialami oleh Ibu tadi ini, sudah berobat sampai ke Jakarta, sehingga ini juga salah satu rangkaian memang yang banyak sekali dialami oleh penyandang autoimun. Kemudian ada obat tadi Bu ya, leflunomide. Ini memang obat yang kita gunakan untuk kasus rheumatoid arthritis. Biasanya ini obatnya memang ya. Jadi tiap-tiap penyakit autoimun ini juga bisa beda-beda obatnya ya. Nah, untuk kasus RA atau rheumatoid arthritis obatnya memang ini leflunomide. Nah, leflunomide ini Bu memang agak sulit didapat, tetapi ada persamaannya, namanya Arafah. Jadi leflunomide ini generiknya, Arafah itu obat patennya. Nah, ini yang ada di Balikpapan. Jadi kalau Ibu cari leflunomide memang agak sulit, agak susah. Tetapi Arafahnya itu ada banyak. Dan berita baiknya Dr. Hadi di cover juga BPJS. Iya, di cover BPJS, walaupun jumlahnya tidak banyak, dia hanya mengcover 30 tablet sebulan. Ya, jadi dosis Arafah itu 2 kali 1 sehari. Jadi kalau misalnya mau ditanggung BPJS, dosisnya kita turunkan jadi 1 kali 1 sehari. Itu Bu. Jadi nanti kalau Ibu mau butuh Arafah, nanti bisa ke klinik Ibnu Sina, nanti bisa dirujuk ke Rumah Sakit Kanujoso. Obatnya ada di Rumah Sakit Kanujoso, Dr. Hadi. Iya. Nah, mungkin itu ya, Mas. Oh, baik, Pak. Iya. Iya. Oh ya, silakan Iya, Pak. silakan Pak. Ya, Masya Allah nih banyak banget yang mau bertanya, cuman karena kita waktunya juga sangat terbatas, ya jadi tinggal beberapa pertanyaan lagi. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, saya sampaikan selamat sukses acara ini. Saya tergelitik dengan perkembangan Rumah Sakit Islam Balikpapan ini. Balikpapan ini kan kota Madinatul Iman. Maka harapan kita bersama Rumah Sakit Islam ini harus segera terwujud. Saya melihat, mohon maaf, perkembangannya memang agak lambat. Seingat saya sebelum saya di DPRD Kaltim tahun 2014 itu, perkembangannya sangat amat lambat sekali. Maksud saya, adakah cara-cara lain untuk mempercepat ini segera bisa termanfaatkan oleh umat? Balikpapan Madinatul Iman ini akan terasa lebih lebih akan bergayang kalau Rumah Sakit Islam ini segera terwujud. Di kota-kota lain sudah banyak sekali Rumah Sakit Islam, tapi Balikpapan dengan semboyan Balikpapan Madinatul Imannya mewujudkan Rumah Sakit Islam kok alot banget begitu. Mungkin ada ditempuh cara-cara lain, misal umpamanya masyarakat umat diberikan kesempatan untuk membeli sahamnya atau apa begitu, atau ada semacam sertifikat wakaf dan lain sebagainya. Tapi ini perlu segera diwujudkan agar Balikpapan Madinatul Iman ini segera lebih terasakan Bapaknya. Mohon progresnya Pak Dr. Hadi agar umat lebih tahu dan lebih ikut ambil andil di dalamnya begitu loh. Sehingga umat merasa ketika Rumah Sakit Islam Balikpapan ini terwujud dan termanfaatkan menjadi kebanggaan buat umat. Saya menanamkan saham di situ. Saya ada ikut andil di situ. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Artinya beliau yang tahun 2014 ya, waktu itu kami sudah groundbreaking oleh Pak Gubernur Awang Faruk. Diminta untuk groundbreaking ya. Waktu itu kami itu ada 4 aspek pendanaan ya. Pertama bantu pemerintah hibah ya. Kemudian kedua adalah dari aspek CSA perusahaan, ketiga dari aspek wakaf, keempat dari aspek dari internal kami dan dari aspek pinjaman tadi kan ya. Ternyata waktu itu dari Pak Gubernur pas bantuan hibah, pas kondisi Kaltim lagi resesi. Waktu itu batu bara minyak lagi turun ya, sehingga semua bantuan hibah tidak disalur, tidak bisa diberikan.
Nah kemudian kami waktu itu udah ada solusi kedua, udah siap waktu itu perbankan membackup, kami udah hampir deal ya. Alhamdulillah Allah ingatkan kami oleh Pak Ustadz Samsul Arifin bilang jangan sekali-kali Anda berpinjam dengan cara riba tadi. Jadi alhamdulillah, karena kalau September saya pinjam pas kondisi Kaltim lagi resesi, tentu kami bisa bayangkan bagaimana kami kembalikan tadi, karena ini milik umat tadi kan ya, bukan sahamnya si A, si B, si C. Karena memang jujur ini memang waktu produktif. Kami rintis teman-teman di Tunsina bagaimana kita mau tumbuh kembang secara organik tadi. Nah kemudian Ustadz, menjelang sebelum pandemi kami mulai membangun lagi, membangun blok A. Saat membangun ternyata pandemi, ya. Anda bisa bayangkan saat pandemi berpikir kalau kami bangun tentunya dana kami akan terserap habis. Kami nggak tahu sampai kapan nih pandemi. Namanya usaha tentu akan jadi suatu mengalami gangguan cash flow kami kan ya. Sehingga kami stop dulu menunggu pandemi selesai. Dan alhamdulillah ini Ustadz kami sudah mengembangkan lagi. Alhamdulillah pemerintah provinsi memberi bantuan hibah walaupun nggak besar tapi bertahap tadi. Dan saat ini kami mengembangkan kontur wakaf untuk masyarakat Islam. Jadi ada sertifikat wakaf tadi. Jadi memang nantinya konsepnya bisa bentuknya konsep wakaf untuk rumah sakit, bisa konsep nanti mungkin wakafnya sifatnya itu mungkin temporary ya. Mungkin 10 tahun, beberapa tahun, atau mungkin yang punya dana aku belum bisa berwakaf tapi tak pinjamkan dulu, ya kan ya. Jadi insya Allah itu yang kami coba lakukan. Jadi memang kami ada target 2025 harus terwujud RSI tadi. Hati kami 3 tahun Tunsina kami wujudkan tadi. Untuk itu kami melalui aspek kegiatan festival ini membuka gerai juga informasi tentang wakaf rumah sakit Islam. Mudah-mudahan semua elemen umat Islam ini adalah umat ya. Kami bukan milik CLCB. Harapan nantinya kalau nanti memang ada para donatur, para pemilik dana yang memang mereka ingin mencoba untuk ikut aktif dalam aspek di Bank RSI, ya kami sangat senang hati. Ya, makasih Ustaz atas masukannya. Masya Allah. Jadi ya itu tadi terkait dengan rumah sakit, pembangunan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan. Kami himbau sekali lagi kepada para pengunjung. Saat ini layanan umat Ibnu Sina sedang melakukan pembangunan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan. Jadi silahkan bagi para pengunjung yang ingin berpartisipasi bisa melakukan wakaf ya Dok ya, bisa ada di klinik Ibnu Sina sendiri maupun ada di Masjid Istiqomah dan di tempat-tempat lainnya. Dan saat ini juga di saat ini di event Muslim Vibes ini juga sudah ada booth khusus dari Ibnu Sina yang berada di paling ujung di belakang sana. Silahkan, dan saat ini juga sedang melakukan cek kesehatan gratis ya, Masya Allah. Jadi silakan bagi para pengunjung, silakan bisa cek kesehatan gratis sekaligus juga bisa mau berinfak atau berwakaf untuk pembangunan rumah sakit Islam pertama di Kota Balikpapan supaya cepat bisa terwujud ya, Masya Allah. Supaya cepat bisa dipakai umat. Iya, Sep, ini mengingat waktu sudah tinggal beberapa saat lagi. Ini ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Ini Terakhir, ditulis di kertas. Ya. Silakan Sep. Bismillah, Ana pengidap anxiety disorder yang sangat impact ke jam tidur atau kualitas tidur Ana. Karena tuntunan pekerjaan, Ana tidak bisa lepas dari yang namanya kopi. Yang dimana anxiety disorder Ana itu juga mengakibatkan Ana terkena sindrom dispepsia. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme tahapan penyembuhan yang sebaiknya saya jalani dengan rekod penyakit demikian? Ya, baik. Anxiety disorder ini salah satu penyakit kejiwaan. Ya, jadi penanganannya bisa berupa medik atau obat-obatan, bisa juga ada namanya psikoterapi, psikologi terapi. Jadi pengobatannya berupa tadi obat-obatan diminum, kemudian yang lain adalah konsultasi psikologi. Ini harus dilakukan secara bersamaan. Kadang dengan hanya obat-obatan mungkin gejala keluhannya bisa hilang, tetapi faktor penyebabnya yang itu yang harus kita gali, kita cari ya. Penyakit kejiwaan ini tentu ada faktornya. Ada faktor penyebabnya yang menyebabkan dia terganggu jiwanya, dan ini yang harus kita terapi, kita harus obati.
kita harus hilangkan selain minum obat-obatan. Kadang-kadang dengan hanya minum obat mungkin keluhannya bisa tidur, bisa makan dan sebagainya, tapi dasar penyakitnya kita tidak obati, sehingga ini juga penyakitnya nanti akan berkepanjangan. Kemudian kadang-kadang penyakit anxiety disorder juga ini bisa disertai dengan keluhan tadi dyspepsia. Keluhan dyspepsia itu adalah keluhan kalau awam sebutnya penyakit mah. Mah atau GERD juga Ya, bisa, Dok? bisa penyakit GERD ya. Ini juga ya. Nah, bisa bersama-sama. Ya, penyakit kejiwaannya, anxiety disordernya bisa bersama-sama dengan dyspepsianya. Nah, kadang-kadang dengan mengobati penyakit anxiety disordernya, kadang-kadang dyspepsianya juga nanti akan hilang secara sendiri. Jadi berkesinambungan, Dok, ya? Iya, Berkaitan. 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 Jiwa iya. dengan Iya. Oh. Dua penyakit ini, penyakit saluran cerna dengan penyakit kejiwaannya bisa sangat berkaitan. Kadang-kadang penyakit kejiwaannya sudah diobati, nanti penyakit yang lainnya juga akan hilang dengan sendirinya. Berarti yang sumber satunya dulu, Dok, ya, Sumber disembuhkan? satunya, iya. Lalu yang harus kita tangani. Untuk Ibnu Sina sendiri gimana, Dok? Ada untuk ini konseling kejiwaan atau gimana? Iya, memang nanti ada psikolog yang klinis ya. Jadi di samping aspek memang untuk mendiagnosa itu kadang pasien mengeluh macam-macam tadi kan ya. Jadi memang kadang-kala kita harus bisa mengorek ya artinya. Oh, ternyata sumbernya faktor kejiwaan tadi kan ya. Nah, itu yang harus kita tangani tadi. Apa pencetus tadi ya. Kita tahu kausalnya, baru artinya kita akan coba terapi baik secara medis obatnya, secara psikolognya, dan secara secara spiritualnya juga harus seimbang kan masalah ini kejiwaan tadi kan ya. Soalnya kita ini punya penikmat kopi juga, Dok. Oh iya, tadi kopi ya. Iya, kopi. Salah satu yang bisa menyebabkan mah atau dyspepsianya ini menjadi berat karena peminum kopi. Aktif maksudnya dalam arti setiap hari minum. Iya. Malah justru akhirnya kopinya itu sendiri Kopinya ini yang sebenarnya bukan membuat menjadi obat, ya. keluhan-keluhan dyspepsianya ini makin bertambah. Makin bertambah. Iya. Oh, berarti sudah terjawab ini soal, Dok, ya? Iya. Berarti kopinya diberhentikan Sebaiknya dulu. kopinya dihentikan. Agar tidak berketergantungan. Iya. Oke, semoga yang bertanya bisa mendengarkan dan jawaban yang disampaikan juga jelas ya. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah di penghujung dari sesi talk show kesehatan pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Dr. Nasir dan juga Dr. Hadi ya atas penjelasan dan juga jawaban-jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan dan juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit yang tadi sudah bertanya bisa mengikuti arahan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nasir. Ya, sebelumnya kami tahan-titinya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung ya Sep ya Muslim Vibes pada tahun ini. Ada Hajar Aswad outfit pilihan Muslim, kemudian ada Kanas Kitchen, ada layanan kesehatan umat Ibnu Sina, ada Jabat Tangan Store, Happiness Burger, dan juga Bros of ID. Kami ucapkan terima kasih semua atas dukungan yang sudah diberikan. Dok, terima kasih banyak, Dok. Dr. Hadi, sehat-sehat selalu, dan juga untuk Ibnu Sina semoga setelah ini semakin bisa cepat untuk mewujudkan rumah sakit tersebut. Demikian kesempatan sesi talk show pada kesempatan sore hari ini. Kita tutup doa talk show pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.